wabarakatuh, sahabat Wijaya dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara kuliah Ramadan Radio Wijaya. Sudah hadir di studio untuk kesempatan sore hari ini Ustadz Ahmad Junaidi, Sarjana Pendidikan, Manajer Pendidikan, Magister Pendidikan ya. Oke, dan sore hari ini akan menyampaikan tausiah dengan tema kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Rudi. Alhamdulillah ya Allah ya. Dan kita bisa bertemu kembali ya Pak ya, setelah setahun yang lalu. Iya, insya Allah waktu yang cukup lama ini Mas Rudi. Dan sahabat Jasmanya nanti Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Telepon di 0724211873 atau mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan WhatsApp di 085366600020. Kita dengarkan tausiah bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pendengar Radio Wijaya Kota Bumi rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan mengkaji tentang kebahagiaan atau kegembiraan yang didapatkan, yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Kita ambil satu hadis dari Rasulullah SAW. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa itu maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan atau dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama kegembiraan dia dapatkan ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang kedua kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Tuhannya. Shaimin shaimat rahimakumullah, kita bahas yang pertama. Apa makna kegembiraan yang didapatkan oleh orang yang berbuka puasa ketika dia berbuka puasa? Yang pertama, para ulama hadis menjelaskan kepada kita, Allah berikan kegembiraan dalam hati orang-orang yang berpuasa itu ketika masih di dunia, berupa kegembiraan yang pertama ketika berbuka puasa adalah karena satu, disebabkan bahwa telah hilang rasa lapar dan hausnya. Maka ketika dia telah berbuka puasa, hausnya hilang, laparnya hilang, maka tentu hatinya gembira. Siapapun itu. Cobalah tadi kita perhatikan sekitar pukul 1 siang tadi, shaimin shaimat rahimakumullah, banyak orang berpuasa itu lemas, matanya redup, jalannya bahkan terkadang sempoyongan. Berat apalagi kepada orang-orang yang bekerja keras, para petani, para tukang, orang-orang bekerja di lapangan, ketika dia puasa di siang hari tadi berat, lesu, tak bergairah sama sekali. Tidak ada keceriaan di wajahnya, tidak ada kebahagiaan, kegembiraan di hatinya. Tapi ketika berbuka puasa, Masya Allah, langsung Allah tanamkan dalam hatinya kegembiraan, kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Coba kita lihat nih, jam-jam segini nih, kita pandang wajah orang-orang berpuasa itu, Masya Allah, semangat, ceria, matanya mendelik-delik, wajah tersenyum selalu. Kenapa? Sebentar lagi berbuka puasa, sebentar lagi hilang rasa haus dan laparnya, maka Allah tanamkan kegembiraan dalam hatinya. Pendengar Radio Wijaya rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata para ulama hadis, apa maksud dari kegembiraan ketika berbuka puasa? Yang kedua adalah dia gembira dan bahagia karena kekuatan imannya telah mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya.
plus juga mampu untuk menolak bisikan setan. Dari mulai pagi tadi sampai sore ini dia mampu bertahan. Ketika hawa nafsunya mengajaknya untuk minum, ketika hawa nafsunya memerintahkan untuk makan, mampu dia tolak, mampu dia kendalikan. Ketika setan membisikkan dalam hatinya, ayolah bro, jam 11 nih enak nih minum es dawet nih, es cincau. Lalu imannya berkata, nantilah setan, habis maghrib aja baru saya minum es dawet. Nah, berkali-kali setan berusaha untuk menggodanya, membisikkan dalam hatinya, dan dia mampu kalahkan, dia mampu tolak. Dari situ tentu ketika setelah hampir sampai pada waktunya berbuka, dia bahagia, Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk mampu mengalahkan bisikan setan, untuk mampu mengalahkan hawa nafsunya. Karena jelas hawa nafsunya bergejolak, ingin, katakanlah jam 1 siang tadi pengen makan gitu. Hawa nafsu yang membisikkan, ayolah mas, ayolah mbak, bu, makan enak nih di kamar aja biar nggak ada yang lihat, aman kok. Nanti habis itu cuci mulut, pura-pura puasa lagi. Masya Allah, karena kekuatan imannya, maka hawa nafsu yang membisikkan kepada kemungkaran, kepada kejahatan, kepada keinginan untuk berbuka puasa itu, untuk makan di tempat tersendiri, maka mampu dia kalahkan. Sehingga wajarlah dia bahagia, dia gembira. Bisikan setan, ajakan hawa nafsunya mampu dia kendalikan, mampu dia kalahkan. Kemudian yang ketiga, Shaimin Shaimat rahimakumullah, mengapa orang yang berpuasa itu ketika berbuka Allah berikan kegembiraan dalam hati dan jiwanya? Yang ketiga, kata para ulama, karena sesungguhnya dia yakin, dia prasangka baik kepada Allah, dia telah mendapatkan pahala yang besar, pahala yang agung. Satu, dari pahala dia sendiri yang ketika dia berpuasa maka ada pahala untuknya yang Allah lipat gandakan, ajrun bighairi hisab, dilipat gandakan tanpa batas. Karena puasa ini amalan yang istimewa, kita tahu semua. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan yang lain 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, kata Rasulullah dalam hadis qudsi dijelaskan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu asri bi amsalha ila 700 dipin. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sabda Nabi SAW, tiap-tiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dipin. Satu kebaikan, satu amal soleh, maka Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shaum. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, memberikan ganjaran pahalanya. Allah sengaja merahasiakan berapa lipatan pahala orang berpuasa. Kata para ulama hadis, itu berarti pahala puasa itu tak terbatas, terserah pada Allah mau dilipat gandakan pahala puasanya. Maka wajar ketika orang-orang berpuasa menjelang berbukanya, saat berbuka dan setelah berbuka dia mendapatkan kegembiraan di hatinya. Sesuai dengan janji Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian yang keempat, mengapa dia gembira ketika tiba waktu berbuka? Kata para ulama, ini diberikan kepada orang-orang yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa. Karena dia bisa melipat gandakan pahala puasanya dengan cara memberikan makanan atau minuman, takjil atau iftar kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri duna ayyanqusa min ajri sha'imi syai'a. Ini hadis menyatakan barang siapa memberikan makanan ataupun minuman kepada orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala sama seperti orang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Nah yang keempat ini Masya Allah, Saiman, pendengar Radio Wijaya rahimakumullah, kita bisa melipat gandakan pahala puasa kita sesuai dengan seberapa banyak kita memberikan makanan, minuman kepada orang yang berbuka puasa. Maka kita lihat di Saudi, di Timur Tengah sana, orang-orang yang punya harta itu berlomba-lomba ngajak orang untuk berbuka puasa dengan makanan minuman yang mereka sediakan. Kita tonton di medsos itu,
Mereka bersemangat untuk ngajak orang supaya bisa menikmati makan minuman yang mereka hidangkan. Apa tujuannya? Enggak ada lain kecuali mendapatkan pahala dari orang yang berbuka puasa dengan makanannya itu. Dan pahala itu bisa berlipat-lipat sesuai dengan seberapa banyak orang yang kita berikan makanan dan minuman. Ini strategi jitu untuk mendapatkan lipatan pahala. Di samping pahala puasa kita, maka kita dapatkan pahala puasa orang lain yang enggak dikurangi pahala puasa orang itu. Jadi jangan sampai kita tidak memanfaatkan momentum ini. Kalau kita tidak ada jadwal iftar ke masjid, kita antarkan dengan tetangga kita. 1, 2, 3 tetangga. Masya Allah. Kalau dimakan, diminum oleh mereka, walaupun hanya segelas air mineral. Walaupun hanya segelas air mineral. Masya Allah, pahalanya kita dapatkan persis pahala orang yang berpuasa itu. Saimin saimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah tadi, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa orang-orang berpuasa itu akan diberi kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah Allah, kata Rasulullah SAW, adalah puncak tertinggi kenikmatan penduduk surga. Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri gembira luar biasa. Mengapa? Karena mereka menatap wajah Allah Subhanahu wa taala dengan tatapan pandangan yang sempurna. Kemudian inilah yang menjadi alasan kepada kita yang berpuasa, mari kita kuatkan, kita tingkatkan kualitas puasa kita supaya kita mendapatkan dua kegembiraan di dunia dan di akhirat. Tentu kegembiraan yang paling puncak, kegembiraan di akhirat ketika memandang wajah Allah. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik maka diberikan ganjaran yang sempurna berupa surga, wa ziyadah, dan berupa tambahan-tambahannya, yakni memandang wajah Allah seperti memandang bulan purnama dalam keadaan cuaca terang benderang. Wallahu alam bisawab. Wa imin saimat rahimakumullah. Kembali ke Mas Rudi. Baik, terima kasih untuk Ustadz Ahmad Junaidi yang sudah menyampaikan tausiah untuk kita semuanya di sore hari ini. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, dan saatnya sahabat Wijaya Anda bisa berpartisipasi bersama kami di 0724211873 atau bisa mengirimkan SMS dan juga WhatsApp ya, melalui WhatsApp dan juga SMS di 085366600020. Kita akan berinteraktif setelah informasi berikut ini. Sahabat Wijaya dimanapun saja Anda berada yang terus setia bersama Radio Wijaya, untuk kesempatan sore hari ini Anda masih mendengarkan kuliah Ramadan Radio Wijaya, dan saatnya untuk Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Telepon di 0724211873 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan juga WhatsApp ya. Sore hari ini dari Hasan di Rejosari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, apakah sah jika puasa dan pada siang hari mimpi basah? Oh, biasa ya. Iya. Masih muda ini biasanya. Masih muda ini. Iya. Ananda, Adinda, Hasan. Orang yang mimpi basah pada siang hari ketika berpuasa, maka puasanya tidak batal, lanjutkan saja. Alias sah ya. Ya, sah saja puasanya, tapi jangan lupa bangun dari tidur langsung mandi besar, mandi wajib ya. Oke, begitu Mas Rudi. Oke, baik, terima kasih Hasan, mudah-mudahan bisa difahami, dan ini sering sekali ditanyakan ya Pak Ustadz ya. Oke. Jawabannya seperti itu, lanjutkan puasanya tapi jangan lupa mandi wajib ya. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Ya, langsung bangun langsung mandi. Gitu ya. Oke, dan waktunya Pak Ustadz, mohon maaf ini sudah limit. Silakan untuk memberikan rangkuman di kuliah Ramadan sore hari ini. Baik, pendengar Radio Wijaya rahimakumullah, shaimin shaimat rahmati Allah. Di awal kita sampaikan bahwa Allah memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang yang berpuasa itu pada dua keadaan. Yang pertama ketika berbuka puasa, maknanya ada dua, yakni dalam setiap harinya pada saat maghrib dan juga nanti ketika hari lebaran tiba. Yang kedua, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga puasa kita sungguh-sungguh serius, jangan sampai puasa kita itu tidak mendapatkan apapun insyaallah. Kita jaga adab-adab jiwa dan berpuasa, kita jaga lisan, mata, pendengaran, tangan, kaki, jangan gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah sehingga akhirnya bisa
jadi merusak pahala puasa kita, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Demikian Mas Rudi, mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat dengan Ramadan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Ahmad Junaidi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang sudah menyampaikan tausiah untuk kita semuanya, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Selamat menantikan saat berbuka puasa sahabat hijab semuanya. Dan insya Allah besok kita ketemu kembali di acara yang sama.